Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasbihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Profesor Haris Supratno selaku Rektor Unhas. Yang kami hormati Bapak Dr. Jasminto, Magister Pendidikan selaku Dekan Fakultas Agama Islam Unhas. Yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Khairatul Idawati, Magister Pendidikan selaku Kaprodi PAI di Unhas, sekaligus penemu metode pasti aksi literasi Hanifida, beserta Bapak Dr. Hanifuddin, Magister Agama. Juga yang kami sayangi kedua orang tua kami. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keberkahan dan kesehatan. Juga tak lupa kepada rekan-rekan seperjuangan kami di Unhas yang sangat kami banggakan. Baik, kami perkenalkan, kami atas nama kami Fakih Khodir akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan kiai di pondok pesantren. Kami sudah buatkan peta imajinasi. Di sini ada gambar kiai gitu ya. Memang judulnya kan kepemimpinan kiai di pondok pesantren. Jadi kepemimpinan kiai di pondok pesantren berdasarkan 4 sifat. Sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini. Jadi kepemimpinan kiai dilihat dari 4 sifat: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Baik, yang pertama, kepemimpinan kiai dilihat dari sifat sidik itu setidaknya ada 4 sifat yang tercabang dari sifat sidik itu. Yang pertama jujur, yang kedua tidak berkhianat, yang ketiga transparan, dan yang keempat menjaga kepercayaan. Jujur artinya berarti kiai itu dengan sifat sidiknya itu harus jujur, baik dalam perkataan, perbuatan, atau haliyahnya dalam memimpin pondok pesantren. Jujur. Yang kedua, tidak berkhianat. Artinya bahwa kiai itu harus tak boleh berkhianat dalam memimpin pondok pesantren dan harus mempertahankan amanah yang diberikan oleh wali santri, oleh masyarakat, oleh lingkungannya. Jadi tidak boleh berkhianat. Yang ketiga, transparan. Jadi seorang kiai itu harus transparan dalam mengelola keuangan dan sumber daya pondok pesantren. Transparan artinya terbuka. Kemudian yang terakhir, bahwa kiai itu harus pandai menjaga kepercayaan. Jadi harus pandai menjaga kepercayaan santri, menjaga kepercayaan masyarakat dalam memimpin pondok pesantren. Artinya seorang kiai yang penuh rasa sidik itu harus menjadi panutan. Kalau dipercaya maka akan dianut. Nah, jadi jangan sampai seorang kiai itu lepas atau hilang kepercayaan umat atau santri kepada dia, tidak boleh. Maka seorang kiai harus pandai-pandai menjaga kepercayaan itu sebagai refleksi daripada sidik. Kemudian yang kedua, kepemimpinan kiai di pondok pesantren dilihat dari sifat amanah itu akan melahirkan setidaknya ada 3.
Itu yang pertama, dapat dipercaya. Nih, yang kedua itu bertanggung jawab, dan yang ketiga itu mengutamakan kepentingan umat. Ini adalah refleksi daripada sifat amanah. Jadi kiai itu harus dapat dipercaya oleh santri masyarakat dalam memimpin pondok pesantren. Itu memang nilai daripada amanah, ya di situ dapat dipercaya, sehingga akan melahirkan pula rasa tanggung jawab. Jadi kiai itu harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kegagalan dalam memimpin pondok pesantren. Jika ada masalah apapun di pondok, maka kiai ini menjadi garda terdepan untuk bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah mengutamakan kepentingan umat. Ini saya gambarkan di sini, saya simpulkan ada pelang perbaikan jembatan begitu ya. Maaf, nah itu maksudnya menggambarkan bahwa itu mengutamakan kepentingan umat atau kepentingan bersama. Jadi kayak itu harus bisa mengutamakan kepentingan umat atau santri dalam memimpin pondok pesantren, bukan untuk kepentingan pribadinya. Jadi dalam mengambil keputusan itu harus banyak pertimbangan, harus banyak yang bijaksana. Berarti kalau bijaksana artinya lebih mengutamakan kepentingan banyak umat, masyarakat atau santrinya daripada kepentingan pribadinya. Kemudian kepemimpinan kiai di pondok pesantren dipandang dari sifat tabligh. Setidaknya akan memunculkan 6 sifat ini. 1. Menyampaikan ilmu. Jadi seorang kiai itu harus dapat menyampaikan ilmu dan pengetahuannya kepada santri dan masyarakat dengan jelas dan benar. Ini menyampaikan ilmunya harus tuntas, tidak boleh separuh-separuh. Ilmu itu ditransfer itu bisa melalui lisan dan bisa melalui haliyah atau perilaku. Jadi sampaikan semuanya dengan tuntas, jangan sampai ada separuh pemahaman. Itu daripada gambaran sifat tabligh. Nah, yang kedua, mengajak ke jalan Allah. Nih, mengajak ke jalan Allah. Bahwa itu harus mengajak santri dan masyarakat untuk berjalan ke jalan yang lurus, yang sudah digariskan oleh syariat, oleh nabinya, oleh Allah, dengan memberikan contoh dan teladan yang baik. Makanya itu seorang kiai itu disorot oleh masyarakat, oleh santrinya, sehingga harus menjadi panutan dan teladan sebagai gambaran guru yang sejati begitu. Kemudian yang ketiga itu melalui tablighnya, maka kiai harus bisa menjadi contoh. Harus memang menjadi contoh. Jadi kiai harus menjadi contoh dan teladan yang baik bagi santri dan masyarakat dalam berperilaku dan berakhlak. Jadi kiai itu dalam perilaku, dalam tutur kata itu harus mencerminkan bahwa dia itu sebagai panutan. Dalam akhlaknya, perbuatan juga mencerminkan bahwa dia itu sebagai contoh dan teladan. Kemudian dalam segala tindak lakunya itu harus mencerminkan orang yang bijaksana, sehingga marwah kiai yang beribawa itu akan tetap ada dan menjadi panutan. Artinya menjaga muruah itu sangat penting, sebab ini dasar kenapa kiai dijadikan panutan, sebab muruahnya itu terjaga. Kemudian ada kiai itu
melalui sifat tabligh itu akan merefleksikan sifat mengingatkan dan membimbing. Jadi kiai itu harus mengingatkan dan membimbing santri dan masyarakat untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Itu dibimbing, diingatkan. Jikalau ada kekurangannya atau salahnya itu diingatkan, dipanggil baik-baik, dinasihati baik-baik. Tuh tugasnya kiai melalui sifat tablighnya. Kemudian yang terakhir itu mengajarkan sabar. Kiai itu mengajarkan yang sabar. Artinya tidak bosan untuk menyampaikan ilmu dan pengetahuan kepada santri dan masyarakat. Itu tabligh itu ya harus dengan sabar. Sebab dalam dakwah itu tidak semuanya berjalan lurus lempeng, dia pasti ada aral melintang, dan itu hanya bisa lepas atau terus jalan jikalau sabar. Nah, kemudian yang keempat ini, jadi kepemimpinan kiai dilihat dari sifat fatonah, akan mencerminkan 5 sifat. Yang pertama tentu fatonah itu kan cerdas. Nih, itu sifat yang pertama dari sifat fatonah itu akan mencerminkan bijaksana. Karena namanya orang cerdas, tentu bijaksana dalam segala mengambil keputusan itu, dalam menyelesaikan persoalan atau masalah itu bijaksana. Itu refleksi daripada sifat fatonah, tidak gerusa-gerusu, tidak terburu-buru, tidak penuh emosional. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis. Jadi kiai itu harus dapat mampu menganalisis situasi dan kondisi di pondok pesantren untuk mengambil keputusan yang tepat. Refleksi daripada sifat fatonah. Kemudian yang ketiga itu mampu mengembangkan strategi. Jadi seorang kiai itu harus dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk mengembangkan pesantrennya dan meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren. Maka ini refleksi daripada sifat fatonah. Kemudian yang keempat itu mampu mengambil keputusan. Jadi seorang kiai itu memang harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi di pondok pesantren. Sebab kiai itulah ibaratnya punjernya, puncaknya. Maka ketika ada problem di bawah, pengurus tidak dapat menyelesaikan, maka kiai ini sebagai alternatif terakhir yang harus mengambil keputusan, dan keputusan ini harus benar-benar diambil dengan cara yang tepat dan bijaksana. Itu harus mampu. Kemudian yang terakhir ini, bahwa kiai melalui sifat fatonahnya itu mampu menyelesaikan masalah. Mohon maaf kami gambarkan dengan bentuk Google, karena apapun masalahnya tanya Google itu insya Allah ada jawabannya. Nah itu, jadi seorang kiai itu harus dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi pondok pesantren
atau masalah yang dihadapi masyarakatnya. Kalau ada curhat atau nanya problem tentang keagamaan, problem tentang kekeluargaan, tentang seorang anak, apapun masalah itu seorang kiai harus dapat menyelesaikan masalah sebagai refleksi daripada sifat watonah itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari materi kepemimpinan kiai di pondok pesantren. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada masalahnya yang dapat diambil. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.